Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam kesempatan ini, di video ini kita akan lanjut tentang keluarga transistor, yaitu MOSFET ya. Kita akan diskusi masalah MOSFET ya. Sebelumnya saya ada sedikit informasi ya, kenapa kok kita akan bahas ini ya. Selain ada permintaan ya, MOSFET itu mempunyai banyak kelebihan daripada transistor yang telah kita pelajarin sebelumnya, yaitu BJT ya. Selain daripada itu, kenapa harus keluarga transistor? Karena keluarga transistor itu mempunyai daerah-daerah operasi di mana lebih mudah dikendalikan ya, alat yang dirangkai yang di dalamnya ada keluarga transistor di sini ya. Dan MOSFET itu mempunyai banyak kelebihan ya, banyak dibanding transistor yang kita pelajarin, yaitu transistor BJT, NPN atau PNP ya. Oke. Nah, untuk mengetahui apa daerah-daerah operasi daripada MOSFET ya, maka kita akan latihan dulu, latihan soal-soal tentang di mana MOSFET itu dikatakan sebagai cut off ya, atau off, di mana MOSFET itu bisa dikatakan sebagai daerah operasinya triode atau sinonimnya linear atau bahkan saturasi. Nah, untuk itu kita akan lihat contoh-contoh soal yang ada, soal yang sederhana yang ada di sini. Nah, setelah kita tahu, maka untuk kesempatan di depan, untuk seri 2, 3, kita akan lebih detail lagi ya. Karena kalau kita tahu ini tentang MOSFET, maka kita akan lebih mudah mempelajari tentang IGBT, di mana banyak kita gunakan di perangkat-perangkat elektronika, salah satunya adalah inverter ya. Oke. Baik, kalau kita lihat reaksi yang ada di sini, mungkin sedikit agak aneh ya kalau kita langsung ya di sini ya. Nah, maka kita lihat dulu simbol-simbolnya supaya jangan salah paham ya. Di sini sering sekali ya, itu rekan-rekan tuh salah paham, mengatakan ini salah ya, ini salah ya. Padahal kita perlu baca referensi dari beberapa sumber ya. Jadi kan baik-baik ya. Untuk yang umumnya, untuk yang di Indonesia umumnya yang ada di sini ya, itu mungkin diajarkan di tingkat menengah atas ya. Di sini biasanya menggunakan ini ya, biasanya menggunakan ini. Nah, dimana ini itu adalah N channel yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah P channel ya. Nah, yang panahnya ke sini, yang ke kiri itu kita katakan N channel, dimana dia ada yang di pelajaran ya, yang biasa itu adalah D itu adalah drain, itu dihubungkan ke strom positif, itu G itu adalah gate ke positif, dan S itu adalah source itu negatif. Apakah harus begitu? Nah, sedangkan untuk yang P channel ya, itu panahnya ke arah sini ya, dimana dia sama D, G, dan S, bedanya itu adalah stromnya. Ini hanya simbol aja. Nah, untuk di tingkat perguruan tinggi di universitas, karena memang reaksinya itu kompleks untuk di bidang elektronika, untuk teknik elektro arus lemah, itu kita biasanya menggunakan begini. Nah, maka elektronikawan kadang suka salah paham, ini salah, ini bukan gitu salah, tapi ini benar ya. Ini adalah N channel ya, ini hanya sekedar simbol aja ya. Atau bahkan ada yang lebih kompleks kayak begini ya, ada diodenya yang ada di sini ya, itu ketiga-tiganya benar. Nah, untuk reaksi yang kita pelajarin hari ini, yang kita akan diskusikan hari ini di video ini, itu kita menggunakan simbol yang ini ya. Jadi yang untuk universitas ini, tapi ini sangat mudah ya, dan ini kita elektronikawan hobi atau tingkat SMA itu seharusnya mempelajari reaksi-reaksi dasar ini sebelum mempelajari tentang MOSFET lebih jauh. Baik ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita udah jelas bahwa yang A, yang hijau di sini ya, yang B sini, soal yang B ya, dan yang C di sini ya,
Ini di sini ya. Dan yang D di sini itu semua menggunakan MOSFET jenis N channel ya. Baik, kita mulai dari yang A dulu. Bagaimana kita cara membacanya ya. Nah, pertama kali kita perhatikan baik-baik ya. Di sini ini maksudnya ground ya. Di sini hanya ada satu sumber tegangan, yaitu 1 volt sebagai contoh aja. Nah, perhatikan baik-baik. Pertama kali kita membaca tegangan di sini, membaca reaksi yang ada di sini, device yang ada di sini. Ini device ini off apa enggak? Maksudnya daerah ini daerah cut off atau bukan? Nah, apa syaratnya ya? Syaratnya itu mudah ya. Pertama kali ya, kita ketahui syaratnya dulu, yaitu tegangan GS, itu maksudnya gate source, itu bagaimana dengan tegangan yang ada di MOSFET yang sudah diketahui, yaitu V threshold atau VTH saya katakan di situ ya. Di sini diketahui bahwa VTH itu sama dengan 0,4. Di soalnya diketahui. Oke, ini problem soal untuk universitas ya, tapi ini mudah ya, sangat mudah ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Berarti kita ketahui pertama step kita adalah sini, VGS itu adalah V gate dikurangin VS. Ya, sedangkan VTH tadi sudah ketahuan 0,4. Besar mana? Ya. Nah, VG yang mana? Perhatikan baik-baik ya. Yang di atas ini itu adalah G. Berarti di sini adalah VG. Nah, lalu VS yang mana? VD yang mana? Nah, perhatikan baik-baik untuk transistor MOSFET jenis N channel ya, N channel atau channel N, itu yang besar itu adalah D. Tentu saja di sini adalah 0. Ya, di sini itu adalah 1. Maka di sini itu adalah D. Yang berarti di sini adalah VD. Berarti VD dia sama dengan 1 volt. Kalau di sini VD berarti di sini VS. VS sama dengan 0. Oke ya. Nah, berarti VG dikurangin VS ya. Gate yang ada tadi kita sudah tahu, ini di sini adalah ground, itu adalah 0, dan VS itu adalah 0 ya. 0,4 jelas 0 itu lebih kecil daripada 0,4 volt. Artinya kalau syaratnya yang ada di sini ya, misal VGS itu lebih kecil daripada VTH, saya ulangin, VGS lebih kecil daripada VTH, maka dia dalam keadaan cut off. Jadi ini device ini adalah off. Oke ya. Nah, jadi untuk kita supaya nggak cut off ya kita rubah. Nanti akan kita pelajarin lebih dalam di yang sesi kedua. Nah, sekarang kita lihat yang ada di sini. Untuk yang B, perhatikan baik-baik. Untuk yang B yang ada di sini ya, untuk yang B yang ada di sini, ya, itu kita lihat di sini. Ya. Ini hanya ada satu tegangan, sumber tegangan, dan di sini ada ground. Berarti kita lihat bahwa ya di atas ini adalah VG. Ini ground itu 0, berarti dia VG itu sama dengan 0. Ya. Nah, ini mana yang lebih besar? Ya. Karena ini jenis N-type, kita cari yang lebih besar. Yang lebih besar itu adalah pasti D. Maka ini 1 volt, ini adalah 0. Berarti ini adalah VD. VD itu sama dengan 1. Sedangkan VG di sini, VS itu sama dengan 0. Sampai sini jelas ya? Oke ya. Nah, sekarang seperti yang tadi yang A ya, step pertama itu kita cari bagaimana VGS ya terhadap VTH ya. VGS adalah VG dikurangin VS, V gate dikurangin V source ya, dibandingkan 0,4 itu bagaimana, besar mana? Kita lihat bahwa VG selalu di atas, ini ground itu adalah 0 ya. VS kebetulan dia ground itu juga 0, dan VTH 0,4. Ini seperti tadi kasusnya ya, biarpun dia sedikit berbeda tapi dia kasusnya seperti tadi. Berarti apa? Di sini 0 lebih kecil daripada 0,4. Artinya kalau VGS lebih kecil daripada VTH ya, berarti dia dalam keadaan off atau cut off. Jadi ini device ini tidak jalan, mati. Nah, nanti pada sesi selanjutnya akan saya perjelas dari mana daerah cut off. Tapi kita sebaiknya mempelajari reaksi-reaksi sederhana yang ada di sini. Oke ya, udah tahu. Sekarang kita lihat yang lainnya ya supaya lebih mantap ya. Nah, sekarang kita lihat lagi.
Kalau kita tidak mengetahui reaksinya, ya kita nanti akan kesulitan untuk membaca grafiknya. Perhatikan baik-baik di sini ya. Pertama kali ya kita akan ingin mencoba ya mana itu VGS, mana VTH. VTH udah jelas 0,4. Ya VGS mana ya. Di sini yang di atas ini adalah VG. VG di sini ada 1 volt, ya ada sumber daya. Maka di sini VG itu adalah sama dengan 1 volt maksudnya. Nah, di sini mana yang lebih besar? Ya. Ternyata dia sama-sama 0,2. Maka kita boleh pilih. Ini VD boleh, ini VS boleh. Ini VD boleh, ini VS boleh. Ya. Taruhlah saya buat ini VD. VD sama dengan 0,2. Ya. Di sini VS sama dengan 0,2. Yang ada di sini. Ya. Ini D, ini S. Nah, habis itu seperti yang tadi kita uji dulu bagaimana VGS dengan VTH. Kita lihat ya bahwa untuk reaksi yang di C yang ada di sini ini reaksi C itu rangkaian C maksudnya. VGS yang ada di sini bagaimana dengan 0,4, lebih besar atau lebih kecil. Nah, ternyata setelah VGS kita tahu bahwa VG itu sama dengan 1 langsung aja. Nah, VS kita udah tahu tadi sama dengan 0,2. VGS adalah 1 dikurangi 0,2, 0,8. 0,8 lebih besar daripada 0,4. Ini agak lain daripada yang tadi. Berarti ini dalam keadaan on. Nah, kalau ada on itu berarti regionnya ada 2. Ada kemungkinan dia dari daerah triode ya. Terus selanjutnya akan saya jelaskan di sini. Ini diterima dulu karena kalau ini tahu nanti itu akan mudah, atau linier atau daerah saturasi. Nah, untuk mengujinya bagaimana nih ya? Untuk mengujinya bagaimana? Untuk menguji daerah yang ada di situ itu mudah. Kita memfungsikan VD ya, yaitu VDS itu harus lebih besar daripada VGS min VTH. Jadi kita uji dulu. VGS min VTH langsung 0,4 karena diketahui. VD dikurangin VS, kita lihat ya, VD itu adalah 0,2 dikurangi 0,2 itu 0 ya, sedangkan VG itu 1, S itu adalah 0,2, berarti ini 0,8 ya. 0 itu dia lebih kecil daripada 0,4. Nah, di sini persyaratannya tidak sesuai dengan saturasi. Karena untuk saturasi VDS itu harus lebih besar dari VGS dikurangin VTH. Ya, jadi persyaratannya itu ya. Persyaratannya itu VDS itu harus lebih besar daripada VGS dikurangin VTH. Nah, di sini kalau lebih kecil, maka ya ini bukan daerah saturasi. Kalau bukan daerah saturasi tapi dia itu on ya, maka dia adalah termasuk daerah triode. Triode di dalamnya itu boleh kita katakan sebagai linier. Ini akan mudah kalau kita paham ini nanti. Kalau kita lihat grafiknya, tahu reaksinya, nanti lihat grafiknya akan mudah ya. Pada kesempatan yang insya Allah yang untuk yang kedua, yang ketiga dan lain-lain ya, lebih mendalam karena banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada MOSFET ini. Oke, untuk yang terakhir di sini kita lihat ya. Sebelum kita cek dulu VGS itu dia on atau off, kita lihat bahwa di sini itu kita udah tahu bahwa ini VGate itu adalah 1, VG-nya itu adalah 1 volt. Ya, di sini kita tahu bahwa yang lebih besar itu adalah karena dia tipenya N channel, itu yang lebih besar adalah pasti D, VD 0,7 dan di sini pasti S, PS 0,2. Nah, kita uji dulu ya, apakah ini mati atau enggak, cut off atau on ya. Nah, kita seperti tadi, bagaimana VGS dibanding VTH ya, yaitu 0,4. VGS itu VG dikurangin VS, VG itu adalah 1 ya. Sedangkan S-nya itu adalah kecil, dia 0,8. 0,8 jelas lebih besar daripada 0,4. Nah, persyaratan ini ya seperti tadi itu menunjukkan bahwa ini adalah on. Setelah on ya, itu ada step kedua. On itu pada daerah mana? Daerah triode linier atau daerah saturasi. Nah, untuk itu ada persyaratan seperti tadi ya, yaitu VDS itu kita uji dengan VGS dikurangin
VTH ya. Cara mana ya, kalau ini lebih besar memang dia saturasi, kalau lebih kecil maka dia kembali seperti yang tadi yaitu triode. Kita lihat ya, VDS, VD dikurangin VS yaitu adalah 0,7 VD-nya, S-nya itu 0,2 yaitu 0,5. VGS yaitu VG dikurangin VS ya, itu adalah 1, S-nya itu adalah 0,2 ya, dikurangin 0,4, ini diketahui ya, tergantung jenis transistornya yang ada ya. Nah berarti dia 0,5, ini 0,8 dikurangin 0,4, 0,4 lebih besar dari 0,4, maka persyaratannya ini itu sama, yaitu persyaratannya apa? Persyaratannya untuk daerah saturasi VDS lebih besar daripada VGS kurang VTH, maka ini adalah daerah saturasi. Nah kalau kita sudah tahu ini, maka kita akan mudah untuk memahami proses-proses selanjutnya. Oke ya, baik, untuk seri 1 ini saya rasa cukup. Insya Allah akan kita lanjutkan di seri 2. Semoga mudah dipahamin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.